Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan melakukan demonstrasi centralized observer menggunakan Access Log. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dea Ningrum dari Politeknik Negeri Batam, kemudian ada rekan saya, Disni Ilma dari Universitas Dian Nuswantoro, dan Paryongki Wijayandi dari Politeknik Negeri Batam. Sebelum melakukan demonstrasi, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang centralized observer. Apa sih centralized observer itu? Centralized observer adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola log tersebut dari berbagai sumber atau perangkat dalam suatu jaringan. Log server menjadi sangat penting karena setiap catatan atau historis yang dilakukan oleh sebuah server perlu dikelola dengan baik dan aman sehingga pengelola server bisa menjadi lebih baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serangkaian yang digunakan untuk mengelola log server tersebut. Berikut adalah diagram flow sebuah log yang akan dikelola. Mulai dari client log server yang akan diinstal melalui rsyslog, fungsinya untuk mengirimkan log servernya. Kemudian central log server akan memberikan akses protokol pengiriman log, kemudian menerima dan menyimpan file log tersebut, dan yang terakhir merupakan sebuah NFS server yang berfungsi ketika sebuah file log lama dalam central log sudah mencapai batas. Maka file log lama dari central log server akan dikirimkan ke NFS server yang telah termounting ke storage NFS server. NFS server akan melakukan kompresi dan enkripsi setiap file log lama yang dikirimkan. Hal ini menjadi file krusial log karena akan efisien dan aman di dalam penggunaannya. Client log server bisa dikonfigurasikan lebih dari satu bahkan puluhan node yang dibutuhkan. Nah, langsung saja ke contoh konfigurasi yang pertama. Jadi, gimana sih cara mengirimkan log ke central server? Untuk mengirimkan log tersebut, kita butuh 2 disk log di masing-masing client log server dan workstation sebagai central log server. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi untuk workstation untuk konfigurasi ke central log server sendiri. Ada di dalam folder vim/etc/dislog.conf. Kita hanya perlu menambahkan 2 bagian konfigurasi. Pada potongan perkonfigurasi pertama digunakan untuk membuka protokol komunikasi log. Di dalam dislog terdapat 2 pilihan jalur komunikasi baik, TCP maupun UDP. Sebagai contoh, kita akan menggunakan TCP karena ya TCP juga yang direkomendasikan yaitu dengan port 514. Kemudian pada bagian potongan konfigurasi kedua digunakan untuk merubah lokasi default berdasarkan hostname dari server yang mengirimkan log tersebut. Folder akan secara otomatis terbuat dengan kriteria yang ditentukan. Setelah konfigurasi pada dislog dirasa telah sesuai dengan keinginan kita, kemudian lakukan save atau simpan konfigurasi dan keluar dari editor Vim. Selanjutnya kita akan menambahkan port yang telah kita definisikan di konfigurasi dislog tadi, yaitu port 514 melalui firewall dengan command berikut yang sudah terampil. Lalu kita reload service firewall-nya dan cek apakah port tersebut telah ditambahkan ke dalam whitelist firewall pada central log server. Oke, untuk konfigurasi REST log cukup sampai di situ saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Prayongki. Baik, terima kasih Dea. Di sini saya akan melanjutkan mengkonfigurasi client log server. Seperti yang telah dijelaskan tadi, klien berfungsi untuk mengirimkan log ke central log. Untuk lokasi folder konfigurasinya terletak persis seperti sebelumnya, yaitu /etc/rsyslog.conf. Pada konfigurasi client log server ini terdapat beberapa ketentuan yang harus dipahami. Jika kita lihat, kita bisa menentukan sebuah facility dan priority dari log tersebut. Misalnya ingin menggunakan facility dari user dan priority untuk info.
Akan tetapi, di sini saya akan mencontohkan dengan wildcard yang artinya mengirimkan semua jenis facility dan priority lock tersebut. Selanjutnya ada dua kategori yang perlu diketahui sesuai dengan config kita di Central Lock Server menggunakan TCP. Maka kita mendefinisikannya dengan double add. Dilanjutkan mendefinisikan IP atau hostname dari Central Lock Server diikuti dengan port yang telah ditetapkan, yaitu 514. Jika konfigurasi telah selesai, simpan dan keluar dari editor tersebut dan jangan lupa untuk merestart service rsyslog. Selanjutnya, kita akan mulai mengkonfigurasi untuk memanajemen log storage dan juga meliputi log security. Untuk melakukan log storage management, kita memerlukan satu buah node lagi, yaitu node 2 sebagai tempat penyimpanan file log yang dimiliki oleh server sentral. Jadi node 2 adalah NFS server yang termon oleh Central Lock Server. Kemudian log rotate dipasang pada Central Lock Server sebagai otomatisasi rotasi log. Log rotate akan mengatur waktu dan jadwal perpindahan file log dan AutoFS sebagai jembatan untuk menghubungkan kedua server tersebut agar bisa mengirimkan log lama tersebut. Lalu sebagai solusi efisien storage, Node 2 akan menggunakan compression method menggunakan tar dan sebagai tambahan keamanan menggunakan enkripsi GNU Privacy Guard. Oke, langsung saja ke konfigurasi dari NFS server di Node 2. Seperti biasa, kita akan melakukan unduh package terlebih dahulu atau repo yang dibutuhkan untuk NFS server. Dan ketika sudah terunduh semuanya, jangan lupa untuk mengaktifkan service NFS server tersebut. Kemudian tambahkan whitelist firewall untuk 3 service yang dibutuhkan, seperti mountd, rpc bind, dan yang terakhir NFS reload service jangan lupa. Kemudian masuk ke dalam folder konfigurasi export di /etc/export. Bisa dilihat dari potongan config tersebut, kita hanya perlu mendefinisikan folder share yang telah kita tentukan dan definisikan IP atau hostname dari NFS server tersebut, dan masukkan konfigurasi lainnya sesuai dengan perintah. Simpan, kemudian restart service tersebut. Selanjutnya, melakukan konfigurasi AutoFS pada Central Lock Server. Setelah AutoFS telah terinstall, kita bisa konfigurasi sesuai dengan potongan gambar di bawah ini. Terdapat dua potongan konfigurasi, yaitu folder master dan folder chill AutoFS. Pada konfigurasi folder chill AutoFS, definisikan dengan folder mon yang telah kita buat di Central Lock Server. Kemudian pada akhir config, definisikan hostname NFS server dan folder yang di-share oleh NFS server. Simpan, kemudian restart service AutoFS. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi log rotate pada workstation. Konfigurasi log rotate bisa ditemukan pada folder /etc/logrotate.conf. Akan tetapi, agar lebih terstruktur, kita akan membuat folder baru pada /etc/logrotate.d/node1. Di dalam konfigurasi defaultnya, semua log akan tersimpan pada folder /var/log. Akan tetapi, node 1 memiliki foldernya sendiri, maka perlu didefinisikan secara detail. Sesuai dengan gambar config, berikut terdapat dua line yang berfungsi untuk merotate 7 file dan eksekusi config setiap hari. Maksudnya adalah log rotate akan menghapus file log yang lebih tua dari 7 hari setiap harinya. Kemudian line selanjutnya melakukan konfigurasi file log lama untuk dikirimkan ke NFS log server. Folder tersebut akan secara langsung terhubung dengan node 2 menggunakan automonter AutoFS. Jika konfigurasi sudah sesuai, simpan dan restart service log rotate tersebut. Dan selanjutnya akan dibicarakan oleh Zinilma. Oke, selanjutnya kita akan memasang enkripsi JNU-PG pada Node 2. Untuk menggunakan enkripsi JNU-PG, kita memerlukan generate public key yang sudah terisi dengan passphrase dan informasi rahasia agar menjadi lebih secure. Pada Node 2 ini, kita akan melakukan komen sebagai berikut.
key-full-generate key merupakan komen untuk mengenerate public key tersebut. Ketika di dalam prompting generate key, yang perlu diperhatikan hanyalah bagian pemilihan kunci RSA sebagai default key. Lalu isi bagian informasi kita seperti nama yang diinginkan dan alamat email untuk identifikasi public key yang di-generate dan simpan. Dan yang terakhir, membuat passphrase rahasia untuk mengunci enkripsi tersebut. Ketika kita selesai melakukan generate key, maka key akan tersimpan. Kita dapat melakukan cek kunci sebagai potongan gambar berikut. Kita dapat menggunakan JPG-Min untuk melihatnya. Jika generate key telah dilakukan, lanjut ke step berikutnya. Pada step ini, kita membutuhkan script otomasi untuk enkripsi dan kompresi file log yang dikirimkan dari workstation. Kita dapat membuat script ini dengan menentukan format penamaan kompresi file log yang telah ditentukan. Kemudian, setelah file dikompresi, file log akan dienkripsi menggunakan informasi key yang telah di-generate sebelumnya dengan menggunakan alamat email. Lalu, hasil file enkripsi akan diarahkan sesuai dengan folder konfigurasi. Konfigurasi detailnya sebagai berikut. Simpan file script tersebut pada usr/bin dan beri nama dengan backup encrypt. Setelah melakukan pembuatan file scripting otomasi, kita akan membuat script tersebut dilakukan secara otomatis juga. Misal, dalam kasus ini, saya akan membuat konfigurasi di cron tab. Lanjut. Di dalam konfigurasi cron tab ini, waktu yang telah ditentukan yaitu pada setiap malam, file log lama dikirim melalui NLS server akan langsung dilakukan kompresi dan enkripsi file log tersebut. Oke, sekian adalah contoh konfigurasi dari keseluruhan Central Log Server. Kemudian kita akan mendemonstrasi manajemen log tersebut. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan hasil dari konfigurasi rsyslog, yang dimana node 1 ini dapat mengirimkan log ke server workstation. Dan melihat isi hasil sebelumnya, di sini masih secara manual saya inputkannya. Dan untuk memastikannya ulang secara manual, di sini juga masih bisa berhasil secara manual. Dan saya akan melakukan cara 2, yang dimana itu menggunakan script dari klien yang sudah terpasangkan. Contohan scriptnya seperti ini, yang dimana ini akan nge-looping load dari node 1 menuju workstation. Langsung saja saya praktekkan. Dengan menjalankan node 1 di belakang background, ini akan melakukan job running yang node 1 yang di belakang background telah dilakukan. Dan untuk melihat isi hasilnya, bisa kita lihat menggunakan tile minf var log node 1 root log. Dan hasil dari base script node 1 dari klien berhasil. Mungkin itu saja hasil implementasi dari rsyslog. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada sesi ini saya akan menunjukkan hasil pengiriman dan dekripsi dari file log lama yang dikirimkan dari workstation menuju ke server storage yaitu node 2. Sebelum itu, di sini saya menggunakan auto monitor yaitu auto APS. Kita bisa cek di sini. Folder yang telah saya letakkan yaitu pada folder log backup. Nah, di sini sudah ada beberapa file dari backup yang telah dilakukan. Kemudian kita akan ngecek apakah sudah termount. Oke, kita bisa lihat di sini di yang paling bawah bahwa log backup telah ke mount ke node 2. Selanjutnya, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana log rotate itu bekerja. Setelah kita ketahui sebelumnya script dari log rotate tersebut akan mengirimkan setiap hari, akan tapi saya di sini akan memforce dari
script tersebut menggunakan komen log rotate, terus dengan option VF dan letak dari konfigurasi tersebut. Kita tekan enter saja, maka di sini log akan secara otomatis di backup di bagian folder yang termount. Selanjutnya kita akan melakukan cek apakah sudah terbackup. Kita lakukan list saja. Bisa dilihat di sini ada beberapa file log seperti anacron, kernel, network manager yang dikirimkan dari host server. Lalu di sini saya akan mengeksekusi file script yang telah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu dengan komen kita enter saja. Maka di sini seluruh file yang tadi kita list dari ls log backup akan terenkripsi dengan secara otomatis. Bisa dilihat di sini berarti untuk tanggal 16 ya. Kemudian kita akan membuktikan apakah log tersebut sudah benar-benar terenkripsi. Kita cat saja dari salah satunya. Maka log yang kita akan baca secara print manual seperti itu tidak akan terbaca. Nah, adapun dengan begitu, saya telah menyiapkan sebuah studi kasus gimana sih nanti kalau misalnya admin ingin mengakses kembali file log lama yang sudah di enkripsi. Kita dapat membuat script dengan secara otomatis juga pada USR bin dan saya memberi nama dengan view_log. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan sebuah menu untuk manajemen log. Ada dari nomor 1, kita bisa menampilkan list file log-nya, kemudian ada deskripsi dan uncompressed file log tersebut. Kita simpan saja. Kemudian kita akan mengeksekusi script tersebut. Nah, bisa dilihat di sini kita akan mencoba dengan menu 1. Nah, sudah terlihat file log menu kita yang kita enkripsi. Kemudian kita akan melakukan dekripsi dari file log tersebut. Kita pilih menu 2. Nah, dari sini kita akan memilih file mana yang ingin didekripsi dan dilihat. Misalnya contoh kita ingin memilih 5. Maka di sini di menu ini dibutuhkan untuk masukkan fast fresh yang telah kita setting sebelumnya, yaitu dengan kunci red hat. Ketika file log berhasil didekripsi, maka file log akan diberikan pada informasi yaitu di log backup/decrypt. Kita akan coba buka. Nah, berikut adalah sebuah log yang sudah yang berhasil didekripsi dari file log yang dieksekusi melalui otomatisasi tadi. Sekian berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.